Baik, saling tebar janji-janji manis di pilkada untuk meraup suara masyarakat. Ini menjadi topik perbincangan kami bersama pengamat politik Sumatera Selatan. Ada Uda Ade Indra Caniago ya, melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Uda. Waalaikumsalam Mas Firza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Uda juga ya. Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia Alhamdulillah. tentunya. Uda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian. Kita langsung berbincang, Uda, ini terkait dengan paket berita yang baru saja disajikan. Ini tebar janji yang dilakukan oleh para calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Tentunya bukan hal yang baru begitu. Setiap jelang pemilu, mau pemilu apapun begitu, pasti saling menebar janji manis. Nah, kalau kita tentunya di 2024 ini, tentu masyarakat sudah sangat cerdas begitu ya. Nah, dalam menilainya. Kalau dari pengamatan Uda Ade sendiri, seperti apa menanggapi para calon-calon ini yang menebar janji manis ini? Ya, sebenarnya kalau bicara janji kan memang itu yang ditunggu hari ini. Persoalannya kan pertama, apakah janji atau sesuatu yang ditawarkan itu menjawab kebutuhan masyarakat kita, kan itu pertama. Kedua, tentu kita pengen tahu nih, yang berjanji ini siapa. Kemudian kira-kira apakah yang dijanjikan ini mampu dia realisasikan? Kan ini dua hal penting ya, buat masyarakat supaya apa? Supaya kita uji wong Plembang itu tidak lagi temudi. Karena itu, Baik, karena baik, baik. sekali wong bebudi, dia akan jadi ibu budi, bapak budi, kakak budi, adik budi. Kenapa? Karena dia pasti akan melakukan kebohongan berulang untuk menutupi kebohongan-kebohongan Kebohongan itu. sebelumnya. Baik, baik, baik. Iya, Artinya masyarakat tadi kan saya udah garis bawahi tadi udah di opening saya bahwa masyarakat sudah cukup cerdas. Nah, tadi udah mengatakan harusnya digaris bawahi juga janji-janji yang mereka tebarkan ini apakah make sense begitu ya, ataukah benarkah dapat terrealisasikan. Nah, bagaimana udah untuk dapat mengedukasi masyarakat pemilih ini agar bisa membedakan atau bisa mengajarkan kepada mereka bahwa hati-hati loh, para calon-calon ini nanti hanya menebar janji manis yang sulit untuk terrealisasi. Seperti apa udah? oke. Jadi gini, pertama harus dipahami dulu buat kita bahwa yang berdaulat itu adalah kita, ya. Karena di tangan kita lah nanti eh, siapa yang akan menjadi pemimpin itu yang menentukan tangan kita ini, gitu. Nah, itu pertama. Kedua, kita harus pahami bahwa mereka itu adalah pembantu. Jadi jangan salah, mereka itu bukan barang mewah, bukan orang hebat. Mereka itu pembantu ya, pembantu, pamong praja, pelayan masyarakat. Betul. Nah, logikanya ya kalau kita cari pembantu itu kan kalau bisa yang pintar, yang pacak begawe, yang pacak dipercayo, bukan yang pacak ngota, yang pacak tebar pesona, yang murah senyum ya kan, yang pokoknya lebay lah. Nah, kita Baik, tidak butuh baik. seperti itu. Kenapa? Banyak loh kontribusi kita masyarakat kepada pemimpin ini gitu loh. Semua kita Baik. fasilitasi dari bangun tidur sampai ke tidur lagi kita bayar. Ya, mungkin Nah, masyarakat lupa gitu loh atau nggak tahu. nah, Lampu baik. jalan 12 jam itu tuh udah gratis. Baik, udah. Tapi bagaimana Eh, masyarakat dapat membedakan udah yang mana yang tadi kata udah hanya sekedar hanya modal ya tampang tebar pesona yang hanya bermodalkan atau tidak punya kredibilitas atau menurutnya tidak capable begitu ya untuk memimpin. Menurut yang bagaimana caranya masyarakat? Kan ya, kita kan tidak semua sebenarnya masyarakat kan punya sederhana. pemikiran yang sama udah. Betul, betul. Sebenarnya sederhana. Rata-rata yang maju hari ini kan eh, petahana ya, atau incumbent ya kita nyebutnya, orang yang sedang berkuasa. Nah, eh, ini justru memudahkan bagi kita untuk memetakan, untuk mengetahui, untuk mencari tahu apakah ini pembohong yang mencoba untuk berbohong lagi supaya terpilih kembali untuk membohongi kita untuk kali kedua, kan gitu. Nah, Oke. caranya 5 tahun yang lalu apa janjinya? Misal ya, ada yang berjanji kalau aku jadi gubernur, sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP. Nah, faktanya hari ini seperti apa gitu? Baik, Terwujud baik. nggak? Terrealisir nggak gitu? Kalau enggak kan Oke. berarti dia pembohong. Nah,
Kalau kita percaya dengan pembohong, apa bedanya kita dengan pembohong, kan gitu. Baik. Nah, tadi Artinya kan udah sekali masyarakat dia harus bohong, dicek lagi ya track recordnya ya, kira-kira selama 5 tahun dia betul, menjabat, rekam kira-kira jejaknya apakah harus janji-janjinya dilihat sudah lagi. terrealisasi. Begitu ya, udah ya. Betul, Oke. Oke, nah iya. kalau sekarang gini, oke, untuk yang sudah yang incumbent kita bisa ngecek track recordnya dengan janji yang sudah ditawarkan 5 tahun sebelumnya, apakah mereka merealisasikan. Tapi bagaimana dengan wajah-wajah baru? Tapi sebentar, saya mau tanya sama udah Ade Indra Caniago ini, apakah Anda cukup skeptis jangan-jangan melihat para calon-calon kandidat yang bertarung di Pilkada Sumsel ini? Udah. Ya, sebenarnya kan agak sulit kita melihatnya secara utuh karena tadi hari ini kan tidak ada makan siang gratis, sehingga ruang-ruang buat orang yang punya idealisme, yang punya konsep, yang punya kapasitas ini tidak tertampung di ruangan ini. Karena apa? Karena tadi nggak ada makan siang gratis. Kita butuh dukungan partai aja udah ada mahar di sana. Ini kan problem sistem demokrasi kita nih, ya. Sistem pemilu kita di awal saja sudah bermasalah menurut saya. Nah, bersyukur meskipun di ujung ya MK 60-70 itu menghibur kita. Buat saya itu kado ya. Kado di hari kemerdekaan kita dari MK setelah kemarin kita disakiti dengan MK 90 kan gitu. Nah, akan tetapi ya faktanya itu tidak menjawab harapan kita. Kenapa? Karena pada kenyataannya permufakatan jahat elit, ya, masih terjadi. Permufakatan elit, gimana? Masih terjadi permufakatan jahatnya tadi. Ya, buktinya masih ada kotak kosong kan gitu. Melihatnya kan seperti itu. Ya, sudah ada ruang untuk masing-masing bisa mencalonkan diri dengan mudah, meskipun tetap ada parameter ya, 6,5, udah, ya, baik, dan seterusnya sampai 10. Udah deh, saya coba kembali ke pertanyaan saya tadi. Udah, apakah Anda cukup skeptis dengan calon-calon yang ditawarkan untuk pilkada yang ada di seluruh kabupaten kota serta provinsi Sumatera Selatan? Dengan calon-calon yang ditawarkan ini, menurut Anda, apakah menurut Anda ada banyak calon-calon yang menurut Anda ini layak untuk kita pilih? Udah ada. Kalau ditanya ada, pasti ada, cuma tidak banyak, tidak banyak gitu. Minim ya, itu problem. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa dia menjadi tidak banyak? Karena ruang itu terbatas gitu loh. Untuk bisa mencalonkan diri, itu orang-orang yang punya idealisme, yang punya kapasitas, dibenturkan oleh aturan threshold. Kan itu. Artinya menurut mereka ini ada banyak sebenarnya calon-calon di Sumatera Selatan ini yang bagus, tapi sayang dia tidak bisa maju, begitu ya artinya ya, kalau boleh saya simpulkan. Ya. Baik. Kita lihatlah dari sini kan kita bisa lihat nih. Yang maju ini kan ada yang bermasalah, ya, toh? Ada orang yang nyata-nyata gagal itu dari pemberitaan, misalkan sempat kemarin terdengar kotak kosong, padahal dia gagal mengelola anggaran gitu. Selama ini nggak ada masalah, tapi ketika dia menjadi pemimpin di sana bermasalah, tapi dia bisa mengarahkan ini ke kotak kosong sebelum keluar MK 60-70 kan gitu. Baik, udah ada. Udah ada, kita kan terkait dengan janji yang seperti topik yang kita angkat pada hari ini kan terkait dengan janji politik para calon kepala daerah ini ya. Tadi Anda kan mengatakan bahwa sebenarnya kita harus paham bahwa kira-kira bakal terrealisasi atau tidak. Sebenarnya menurut Anda janji yang sangat realistis untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Tapi kan mungkin setiap kabupaten kota ini berbeda-beda ya untuk problematika, untuk setiap daerah punya permasalahan masing-masing. Tapi menurut Anda secara garis besar apa sebenarnya yang harusnya dijanjikan oleh para calon kepala daerah ini untuk dapat meraup suara masyarakat di pilkada mendatang? Ya. Yang pasti kalau bicara isu di politik ini kan 3 isu sentral. Pertama pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan. Nah, bicara 3 hal ini menurut saya ya memang inilah jualannya. Kan tinggal persoalannya gini, Mas Firza. Ketika kita bicara restoran nih kan, nih tawarannya semua sama nih, rendang misal. Tapi rendang mana yang paling enak kan gitu. Ketika bicara sekolah gratis, oke, kita sepakat sekolah gratis karena ini amanah konstitusi. Undang-undang aja di bawah konstitusi kan gitu. Ini paling tinggi. Persoalannya apa tawaran yang diberikan terkait dengan sekolah gratis ini gitu loh. Apakah lip service saja jualannya
atau ada yang lebih konkret, misal ya, seragam gratis gitu untuk keluarga, untuk seluruh siswa ya, karena ini kita bicara kabupaten kota dan provinsi kan, kalau kabupaten kota ada SD SMP, SMA provinsi. Jadi tawarannya menurut saya seragam gratis untuk seluruh siswa baru negeri maupun swasta di seluruh level. Baik, Atau ada tawaran lain misalnya. baik, Nah, udah. hal Artinya itu seperti yang ini yang paling mau kita realistis ya. Itu artinya yang paling realistis untuk disajikan begitu, yang tadi ditawarkan. Tapi kalau yang tadi catatan Anda, yang menurut Anda janji manis yang sepertinya ngawang-ngawang sulit realisasi itu seperti apa? Contohnya, udah. Ya, yang pasti kan pertama nggak jelas gitu loh. Gratis ini kan abstrak, Mas. Gratis apa kan gitu, nggak konkret gitu loh. Apa hari ini kan bahasanya masyarakat itu ketika gratis tidak mengeluarkan uang kan gitu di kepala masyarakat. Nah, yang dimaksud yang ditawarkan gratisnya apa gitu loh. Sekolah gratis kan Anda masih, kita lihat kemarin itu masih abstrak ya. Sekolah gratis, berobat gratis, gratis seperti apa? Karena kemarin kan pernah ditawarkan sekolah gratis, berobat gratis, cukup modal KTP. Ya toh? Tapi faktanya kan kita tidak pernah tahu tuh sekolah gratis, berobat gratis, modal KTP itu seperti apa. Baik. Nah itu poinnya, Mas. Jadi kita pengen lebih konkret, misalnya kan seperti itu. Yang digratiskan apa? Baik, ya, lebih konkret. Apa? Udah. Kan kita ketahui bahwa para calon-calon kepala daerah ini sebenarnya tidak berdiri sendiri begitu ya. Mereka memiliki, ada di balik mereka itu ada konsultan-konsultan politik mereka sebenarnya. Jadi janji-janji manis yang ditebarkan itu sebenarnya juga ada masukan ya, ada yang membisiki sebenarnya. Nah, kalau menurut Anda dari calon-calon yang ada di Sumatera Selatan tanpa menyebut nama, udah Ade, menurut Anda adakah janji yang memang ditawarkan ke masyarakat itu yang menurut Anda itu pasti akan memberikan elektabilitas yang cukup tinggi nanti pada waktu pilkada berlangsung? Yang pasti kalau sekarang belum bisa kita potret, Mas Firza, karena kan mereka hanya keluarkan tema-tema besar, mengingat pertama tahapannya belum sampai ke sana kan, baru minggu depan penetapan calon tanggal 22, kemudian ya, tanggal 23 undian nomor urut. Nah, sekaligus pada hari itu juga dimulai kampanye kan, seperti itu. Nah, dari situlah baru kita nanti bisa potret apa sih jualan mereka dari masing-masing ini. Itu satu. Baik. Kemudian baru kita juga bisa baca apakah yang ditawarkan ini betul-betul menjawab keinginan kita. Nah, kalau betul perlu kita telisik lebih jauh kan gitu. Ini yang berjanji siapa? Pembohong bukan? Nah, kalau dia pembohong, pernah berbohong sekali, coret dari list kita gitu. Karena kita nggak butuh pembohong. Ya, capek kita membiayai rakyat pemimpin hanya untuk membohongi kita kan gitu. Baik, artinya nanti baru kita bisa potret. Artinya baru bisa dipotret setelah tanggal 22 ya, September 2020 untuk penetapan para pasangan calon. Tapi tadi Anda juga sempat menyinggung masalah adanya fenomena kota kosong ya. Kita bersyukur di Sumatera Selatan hanya ada satu daerah. Tadinya ada dua, Empat Lawang dan Ogan Ilir. Ternyata Empat Lawang akhirnya dapat calon lain. Sedangkan Ogan Ilir ini yang sudah pasti akan melawan kota kosong sepertinya. Kalau menurut Anda, apakah dengan penawaran kota kosong ini nanti di Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat akan, kan dia tidak punya pilihan, hanya kota kosong dan juga calon yang ada dengan janji-janjinya. Apakah menurut Anda untuk melawan kota kosong ini kans kemenangan dari si calon ini akan cukup besar? Menurut Anda, udah Ade? Kalau kita bicara fakta empiris dari 2017, 2015, 2018, 2017 dan 2020 semua pilkada dengan kota kosong itu dimenangkan dengan mudah kecuali Makassar, di Makassar tahun 2018 Pemanto ya. Nah, kalau Pemanto ini kan kasusnya lain. Dia orang yang populer, rakyat merasakan nikmat ketika pimpin dia, tapi dia tidak mendapatkan kendaraan politik. Ya toh? Nah, sehingga simpati masyarakat ini tumpah ke kota kosong. Itu yang menyebabkan kota kosong itu menang. Kan begitu. Nah, artinya kita lihat nanti ya. Ya, kota kosong sendiri di kita kan pernah terjadi sebelumnya di Prabu Muli. Prabu Muli dan Oku Selatan. Oku Selatan juga. Ya. 2018 kan ada dua di kita. Dan mereka memenangkan ya.
Baik, Betul. udah. Jadi itu cara, makanya saya sebutkan tadi ini permufakatan jahat elit supaya incumbent menang mudah Baik, baik. gitu loh. Udah Karena ini belum tentu dia karena berprestasi. baik, udah ada ini karena mungkin durasi kita juga dibatasin ya, tapi kita tanpa bermaksud untuk pilih kasih begitu ya. Saya ingin udah menyoroti, saya ingin membahas masing-masing janji-janji manis ke pasang calon ini sebenarnya. Tapi karena waktu dibatasi, saya tertarik mungkin yang paling sentral ini adalah Sumatera Selatan, Pilgub Sumsel yang tentunya dinanti banyak pihak untuk sepertinya cukup seru ini untuk kontestasi pemilihan kepala daerah nanti. Kalau dari pandangan Anda, dari janji-janji ketiga pasang calon ini, apakah cukup mewakili apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk Sumsel ke depan? Udah deh. Saya pikir menarik ini ya. Kalau bicara pilgub menarik, kenapa? Karena berkah MK 6070 tadi, ada calon yang tidak diduga bahkan tidak terdengar sebelumnya ini tiba-tiba muncul. Dan Adista Tanah kita Putra ya. tahu sosok yang muncul ini kan bukan orang baru nih di peta politik Sumatera Selatan. Dia mantan wali kota 2 periode, anggota DPR, yang legasinya sampai hari ini kita nikmati dan kita rasakan. Nah, tinggal kan masyarakat berpikir nih, dari 3 pasang ini, yang mana yang lebih komitmen, yang mana yang bisa menjawab harapan dan keinginan masyarakat, kan itu. Baik, baik. Artinya masyarakat disuguhkan calon-calon yang sebenarnya masih ada yang bisa memberikan harapan lebih begitu ya maksud Anda ya. Insya Udah Allah. ada ya. Baik, kalau Ya, untuk karena legasinya pilkada, kita rasakan. baik, kalau untuk pilkada Palembang menurut Udah Ade seperti apa? Peta perpolitikan dari Kalau ketiga pasang calon dengan kalau janji-janjinya. tiga, ya kalau 3 ini saya baca tadi itu ada sudah yang konkret gitu menawarkan program seperti yang saya sebutkan tadi soal seragam gratis untuk siswa SD SMP, ini menarik Baik. menurut saya gitu. Baik, baik. Udah mohon maaf sekali lagi ini durasi kita dibatasin. Udah Ade, sayang ya perbincangan kita menarik. Mungkin di lain waktu ya kita akan berbincang lagi nanti udah setelah penetapan pasangan calon ya. Udah Ade sekali lagi terima kasih. Udah Ade Indra Caniago sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian. Semoga sehat selalu.